SNA ini kita akan membahas networking models. Jadi di networking models ini kita akan belajar outline-nya itu ada apa saja, ada konsep. Kemudian kita akan mempelajari TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, name of TCP or IP message, dan oscillators model. Nah, di sini itu konsepnya. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Yang kedua, untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, kemudian aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Nah, di sini ya, untuk terjalinnya proses bertukar data itu yang disebut dengan networking models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP dan IP model dan TCP atau IP model dan oscillator. Jadi oscillator itu biasanya terdiri dari 7 ya teman-teman. Emang terdiri dari 7, maaf. Untuk konsepnya di sini before open networking model exist atau sebelumnya itu each vendor create their own networking model. Kemudian di tahun 1974 ini IBM create System Architecture Network SNA. Nah, kemudian setelah networking model keluar itu dia terdapat each vendor use same networking model dan can communicate each other. Di sini terdapat OSI model dan juga TCP/IP. TCP/IP ini kita akan bahas. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Jadi untuk yang berbeda network itu agar bisa saling komunikasi, kita perlu menggunakan TCP/IP. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Di sini terdapat application transport, di bawahnya transport terdapat internet, dan di bawahnya lagi network access ya. Penjelasannya seperti ini nih. Jaringan komputer adalah suatu yang rumit dan kompleks, baik itu perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda seperti router board yang diproduksi Microtik Cisco, kemudian web browser yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut ya. This is network will be default. Oke, di sini untuk class networking itu dia terdapat application, encryption, address of server, kemudian sending message, the wire, kemudian 1S and 0S, check for errors. Pada model networking ini dia terdapat 7 ya teman-teman. Yang pertama ini application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical, atau kita bisa sentuh ya teman-teman. TCP atau IP application layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antar contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, IMAP, SMTP, SSH, dan lain sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server ya. Dia terdapat HTTP dan juga HTTPS itu yang sudah aman HTTPS ya teman-teman. Kemudian TCP/IP sebagai transport layer. Nah, untuk transport layer ini itu fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer transfer data. Kemudian untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya TCP itu adalah error reversion mechanism. Nah, di sini ya. Dia itu berfungsi untuk menyajikan memberikan service ke application layer. Oke. Kemudian di sini terdapat network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu, yaitu contoh yaitu IP. Dengan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur.
setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang pertama ini addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP itu sendiri yaitu memberikan pada perangkat di jaringan komputer. Nah, kemudian routing itu salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor post route tercepat untuk mencapai tujuan. Di sini komputer 1 dan komputer 2, di mana komputer 1 ini memiliki IP 192.168.1.1 dan komputer 2 192.168.1.2, di mana IP internet protokol terdapat dalam network layer 3 ya. Kemudian OSI digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address. Yang pertama ini IP versi 4 dan juga IP versi 6, di mana IP versi 4 ini pengalamannya 32 bit. Kemudian IP versi 4 ini menjadi 4 blok, setiap bloknya ada 8 bit ya. Jadi XXX ini tuh bernilai 8 bit. Jumlah maksimal hostnya yaitu sekitar 4,294,97,296. Nah, jika IP versi 6 ini dia tidak terbatasi atau banyak ya teman-teman. Jadi pengalamannya itu terdapat 128 bit, di mana dia dibagi menjadi 8 blok. Setiap bloknya terdiri dari 16 bit. Di sini 4 blok dan terdiri dari 8 bit, dan di sini 8 blok terdiri dari 16 bit. Kemudian TCP/IP sebagai data link layer atau physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur data link layer ialah VCS frame check sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi itu dia berbentuk kabel ya teman-teman, atau kita bisa lihat dan bisa sentuh. Nah, di sini terdapat encapsulation, decapsulation. Untuk encapsulation dan decapsulation itu perbedaannya jadi seperti ini. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Name of TCP/IP message. Application layer yaitu sama dengan data. Transport itu yaitu data plus TCP header jadinya segmen. Kemudian network layer, data plus TCP header plus IP jadinya IP paket. Kemudian data link layer yaitu data plus TCP header plus IP plus DL header dan DT tiler yaitu menjadi frame. Kemudian OSI model sebagai konsepnya yaitu untuk saat ini model yang digunakan untuk hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih domain dibanding OSI layer. Sebelum networking model ada, setiap vendor memiliki membuat networking modelnya masing-masing, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa komunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau bisa disebut juga OSI 7 layer. Ya. OSI 7 layer itu kita bisa lihat di sini terdapat application layer, presential layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Di sini itu kita bisa melihat ya, yang tadi saya juga menjelaskan. Di sini terdapat upper layer. Oke teman-teman, sorry. Nah, di sini OP layer berkaitan dengan user interface, data forwarding, dan communication session 5-7.